Pembukaan kegiatan workshop analisis situasi dan strategi penanggulangan malaria di Kabupaten Maping. Saya Dr. Desriana, saya di subdit atau di substansi malaria di Kementerian Kesehatan, dan saya sejak di malaria baru ini kesini Bapak. Jadi ini adalah pertama kali saya menjejakkan kaki di Maping, dan setelah melewati perjuangan untuk sampai di sini, saya bisa mengetahui betapa sulitnya akses kita ke sini, sehingga memang mungkin itu yang membuat kadang koordinasi antara pusat sampai kepada kabupaten agak lebih sulit. Saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten sudah mempersiapkan acara ini juga, dan kebetulan saya bisa hadir. Ada juga dari UNICEF, dari Gapai mungkin ya, dan teman-teman dari Litbang. Jadi kami kesini memang sekalian dengan survei KAP, kemudian ada yang monef, dan disambil dengan acara ini. Jadi senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan bisa bicara sedikit tentang malaria dan mungkin yang lain. Baik. Mungkin dari yang sudah direncanakan untuk pembentukan malaria center di Kabupaten Maping, memang kami membutuhkan peran serta dari lintas sektor semua, karena malaria ini bukan hanya tugas daripada Dinas Kesehatan, terutama dukungan dari pimpinan daerah, dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, terkait dengan kebijakan, juga terkait dengan sumber daya, dana, tenaga, dan lain-lain yang nanti mungkin akan kita diskusikan pada sesi diskusi. Tetapi intinya adalah kami sangat berterima kasih untuk dukungan dari semua lintas sektor untuk malaria center yang akan kita laksanakan, karena malaria center itu bukan gedung, tetapi suatu program di mana nanti di sini dibantu oleh teman-teman dari UNICEF, teman-teman dari Gapai, sehingga kita bisa mewujudkan malaria Indonesia bebas malaria di tahun 2030. 2030 itu tidak lama lagi. Karena apa? Saat ini api di Papua masih sangat tinggi, sampai ada yang masih 400, dan dengan tingginya malaria di Papua ini juga akan membuat kemungkinan untuk menyebar terus ke seluruh Indonesia, sehingga kita tetap harus menjaga angka insiden malaria di Papua juga turun, kita bebas malaria sehingga Indonesia juga menjadi bebas malaria. Jadi tanpa Papua, Indonesia tidak bisa bebas malaria, dan kita bisa menyadari bahwa efek daripada malaria pada anak itu sangat tidak baik. Jangankan pada orang dewasa, pada anak juga. Anak dan orang dewasa karena menurunkan daripada kualitas hidup. Anak-anak menjadi gampang sakit, IQ-nya ataupun karena sering anemi sehingga kemampuan otaknya berkurang, dan kami nggak berharap bahwa anak-anak Papua tetap dalam kondisi yang tidak baik. Kita berharap kita bisa cerdas sama dengan di mana di daerah yang sudah bebas malaria, stunting juga bisa kita turunkan, dan ini semua untuk malaria, untuk Papua yang dengan generasi yang lebih baik ke depannya. Sehingga itu mungkin titipan kami. Ketika kita bebas dari malaria, maka anak-anak kita akan lebih cerdas, dan itu menjadi penerus daripada masyarakat di Papua dan juga pimpinan-pimpinan kita di Papua. Mungkin juga saya titip COVID, karena saya dengar tadi katanya masih sedikit angka vaksinasi kita, dan ini juga mungkin menjadi tugas dari Bapak Ibu sekalian, mumpung di sini banyak lintas sektor, untuk bisa tetap mensosialisasikan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat
untuk kita bisa mencegah terjadinya pandemi. Mungkin itu saja untuk awal. Mohon maaf Bapak, kalau saya terlalu banyak ini baru-baru ditodong, baru sampai. Jadi semoga acara kita bisa lancar dan kami juga selama di sini bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik dan kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ibu hadirin sekalian, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Mapi sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop analis situasi dan strategi penanggulangan penyakit malaria di Kabupaten Mapi. Melakukan pencegahan, mungkin pengobatan, promosi untuk menekan angka penyebaran malaria di Kabupaten Mapi di daerah kita. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Semoga sehat lahir dan batin agar semua aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita, lebih khusus yang kita bahas hari ini dalam rangka bagaimana memberikan pikiran, masukan, saran dalam rangka menganalisa situasi dan kemudian bagaimana kita menyiapkan strategi dalam rangka menekan angka malaria di kabupaten ini. Izinkan saya pada kesempatan pagi hari ini mewakili Bapak Bupati untuk memberikan sedikit sambutan sekaligus nanti akan membuka acara atau workshop kali ini. Kami menyampaikan selamat datang kepada Ibu Dokter dan rombongan sudah bisa tiba dengan selamat di kota kami, di kota Kepi, kota sejuta rawa. Karena kondisi geografis kita 40% ini dikelilingi oleh sungai dan rawa. Inilah salah satu sumber malaria. Saya kira jadi concern kita semua stakeholder, khususnya teman-teman yang kemudian terlibat langsung dalam kegiatan bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana memberikan penyadaran kepada seluruh warga masyarakat, dan juga sebagai mediasi mungkin antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka melakukan penanggulangan, pencegahan, penyebaran, dan mungkin pengobatan untuk kita melakukan hal-hal yang sifatnya kemudian bisa berdampak besar kepada masyarakat, memberikan penyadaran bagaimana pentingnya kita menghindari, mencegah penyebaran malaria. Tadi Ibu Dokter sampaikan malaria ini punya dampak ya mungkin dampak jangka panjang untuk bagaimana kepentingan penyiapan generasi muda kita ke depan. Kalau kemudian kita tidak bisa melakukan banyak hal untuk mencegah penyebaran malaria khususnya di kabupaten, karena berdasarkan data statistik bahwa di Papua ini salah satunya yang tertinggi itu di kita, di Mapi. Ada beberapa distrik yang memang karena kondisi geografis sangat rentan terkait dengan penyebaran. Kemudian bagaimana tempat-tempat yang kita miliki di daerah ini cukup banyak untuk berkembang biaknya bibit-bibit penyakit malaria. Oleh karenanya pada kegiatan hari ini dalam rangka bagaimana memberikan masukan saran, tentu kita melakukan analisa terkait perkembangan kasus mulai dari beberapa tahun terakhir ini, karena ada kecenderungan, ada peningkatan kasus malaria di daerah kita. Sehingga kami berharap dari analisa data, kemudian kondisi geografis yang mempengaruhi penyebaran, kemudian kondisi sanitasi perumahan, kawasan lingkungan, tentu ini melibatkan sektor-sektor lain, begitu. Sehingga kegiatan hari ini tidak hanya melibatkan teman-teman yang bergerak di kesehatan, tetapi ada sektor-sektor lain yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bekerja sama-sama bekerja, bagaimana memikirkan, bertindak, dan melakukan perencanaan yang efektif, efisien, dan juga sangat dibutuhkan untuk kepentingan pencegahan tadi. Tadi kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian agar bisa memberikan sumbangsi pikiran. Tadi disampaikan arah kegiatan workshop ini kita harap ada malaria center. Malaria center kita tidak dalam bentuk gedung, tetapi dalam bentuk kegiatan organisasi, tentunya bagaimana melibatkan masyarakat, bagaimana kita melibatkan masyarakat yang ada di kampung
kampung-kampung yang tentu kita mungkin punya data yang sangat rentan terkait penyebaran malaria itu sendiri. Tentu kita akan fokus ke lokasi-lokasi yang kita harap itu bisa kita masuk secara bersama-sama di semua oleh semua stakeholder, mulai dari tingkat kabupaten, distrik, kampung sendiri, kemudian dibantu teman-teman NGO, mungkin UNICEF, ada beberapa teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat yang konsen dalam melakukan pendampingan, kemudian edukasi. Kalau mereka jalan sendiri tentu tidak akan berdampak cepat dan luas, sehingga kita aparat pemerintah daerah yang punya perangkat dari kabupaten sampai ke kampung-kampung ini, kita berdayakan bagaimana mensinkronkan kegiatan yang ada di kabupaten, di distrik sampai di kampung. Kampung juga ada dana desa tentunya. Bagaimana dana desa itu ada sebagian yang mungkin bisa kita pakai untuk kepentingan penanggulangan, pencegahan dan pengobatan, mungkin promosi juga, sehingga oleh karena saya mengajak kepada kita semua hari ini mungkin kegiatan satu hari ya Pak Pemernya. Jadi satu hari ini ada hal-hal yang bisa kita hasilkan dari semua pikiran-pikiran yang kemudian berkembang, diskusi, tentu kemudian akan disampaikan ke Pak Bupati. Bagaimana kemudian kebetulan kita akan menyusun APBD 2022. Nah ini kita coba dorong untuk mana yang bisa kita sentuh, mana yang bisa kita fasilitasi, yang mana yang bisa kita anggarkan untuk kepentingan pencegahan. Mungkin di dinas kesehatan setiap tahun ada, tetapi mungkin anggaran yang disiapkan ini tidak kemudian punya dampak yang signifikan dalam rangka pencegahan, pengobatan dan promosi tadi. Sehingga itu semua diramu, dibuat dalam catatan-catatan, kemudian dievaluasi kira-kira apa yang jadi kepentingan kabupaten, pemerintah dalam hal ini Pak Bupati, bagaimana peran aparat distrik sendiri, bagaimana peran aparat kampung sendiri. Nanti teman-teman di luar lembaga pemerintah daerah tentu punya sumbangsi dan pikiran masing-masing sesuai dengan tanggung jawab kita. Oleh karenanya saya berharap diskusi ini bisa aktif, bisa memberikan dampak sumbangsi pikiran yang besar dalam rangka kita melakukan pencegahan dan pengobatan serta mungkin promosi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam rangka kegiatan workshop hari ini. Kita berharap semua pikiran kita maksimalkan. Nanti teman-teman dari Bapeda juga akan mencatat kira-kira hal apa yang perlu kita dorong di kegiatan 2022. Bagaimana kondisi kita hari ini. Kita berharap kemudian secara regulasi juga kita siapkan mana-mana yang harus kita siapkan regulasinya, karena semua berjalan di atas regulasi. Kita berharap ini kemudian efektif untuk kita sampaikan nanti laporannya ke Bapak Bupati untuk mendapat petunjuk. Mungkin itu saya mewakili Bapak Bupati pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf, saya habis membuka acara, saya mungkin izin Bu Dokter. Hari ini saya harus ke Merauke karena ada kegiatan terkait dengan pembahasan kajian akademik dari teman-teman UGM untuk persiapan pemegaran Provinsi Papua Selatan. Demikian dari saya, dengan menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, izinkan saya mewakili Bapak Bupati secara resmi membuka kegiatan workshop analisis situasi dan strategi penanggulangan penyakit malaria di Kabupaten Mapi tahun 2021. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang belum berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.